got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah ciri makhluk hidup yang paling umum dan paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak sama, makhluk hidup bernapas dengan cara yang sama. Proses pernapasan akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka akan bernapas menggunakan hidung. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tubuh akan mengalami oksidasi biologi. Terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk pernapasan adalah paru-paru. Pada tumbuhan, proses pernapasan dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersama dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Berbeda dengan ikan, bernapas menggunakan insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan kepala ikan. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu, akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara sistematis. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolahan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan melalui tubuh. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Yang ketiga, bergerak. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagian saja, yaitu terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga, dari pucuk menjadi mekar. Ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak taksis, gerak nasti, dan gerak tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan. Contohnya seperti hormon auksin. Yang keempat, bereaksi pada rangsangan atau iritabilitas. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain.
Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Hal tersebut membuat hewan dan manusia dapat mendengar, mencium, melihat, menyentuh atau meraba, dan dapat merasakan sebuah rasa. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap bisa mereaksi pada rangsangan, seperti ketika adanya cahaya matahari, gaya tarik bumi, sentuhan, keberadaan zat kimia, dan air. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan berkembangnya tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Pada manusia dan hewan, pertumbuhan dimulai ketika masih menjadi janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan dimulai ketika tumbuhan masih jadi benih. Kemudian tumbuh dan berkembang hingga tumbuhan tersebut mati. Ciri makhluk hidup yang keenam, bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi, hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri, beranak, dan bertelur. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut dikeluarkan secara dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyelesaian diri. Proses ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ketika makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah tempat, berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Jika makhluk hidup tersebut tidak berpindah tempat tetapi tidak dapat beradaptasi juga, maka ia akan mati. Ciri makhluk hidup yang kesembilan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan. Contohnya seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin. Jika beruang kutub ditempatkan di lingkungan dengan suhu hangat, pasti tidak dapat bertahan hidup. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab akan memiliki daun yang berbeda, yaitu tipis dan lebar seperti tumbuhan semanggi. Ciri makhluk hidup yang ke-10 mengalami metabolisme. Proses metabolisme pada tumbuh
yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernapas. Hal ini dikarenakan pada proses metabolisme tubuh diperlukan oksigen untuk bermetabolisme. Oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Selain oksigen, bahan dasar yang dibutuhkan saat melakukan metabolisme adalah substrat. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu regulasi. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormon dan syaraf. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan bagian dari makhluk hidup. Ketiga makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri dengan fungsinya masing-masing. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Audio Jungle.